Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, Akai Ranger. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dengan aktifkan loncengnya juga biar selalu nonton video aku. Kali ini aku akan storytelling. Dengerin cerita aku ya teman-teman. Sebelum dengerin cerita aku, kita intro dulu. Cekidot. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, Akai Rangers. Teman-teman, kembali lagi di sesi storytelling. Storytelling itu apa, teman-teman? Storytelling itu adalah kegiatan menyampaikan cerita. Ayo kita mulai. Kisah Kancil mencuri mentimun. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Awalnya, Kancil berniat segera pergi dari sana. Ia khawatir jika ada manusia yang melihatnya. Namun begitu, ia bahwa ladang itu adalah ladang mentimun. Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja, kata Kancil dalam hati. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar. Tanpa sadar, Kancil menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani, pemilik ladang tersebut, datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Buah mentimun yang sudah siap dipanen telah habis. Tidak tersisa satupun. Tidak hanya itu, batang-batang pohon mentimun banyak yang roboh dan patah. Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang Pak Tani. Ia ingin meminta maaf karena telah menghabiskan banyak sekali mentimun. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Kancil meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Namun Pak Tani diam saja. Kancil merasa heran. Mengapa Pak Tani ini hanya diam? Kata Kancil dalam hati. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas. Kancil pun jatuh berguling-guling. Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani sang pemilik ladang datang untuk menangkap Kancil. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani berkata, ia akan tetap mengurung Kancil sampai masa panen mentimun selesai. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur gara-gara Kancil. Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Dan kini ia dikurung.
Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aha, ide cemerlangnya pun datang. Kancil pun tersenyum puas. Kancil menggunakan anjing Pak Tani yang sedang tidur pulas. Kancil berkata, "Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?" Anjing menjawab, "Itu karena kamu telah mencuri timun milik Pak Tani." Kancil tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?" Anjing tersenyum lebar mendengar ada daging panggang. Tapi Kancil berkata, "Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, boleh menggantikan tempatku. Aku tidak suka daging." Anjing Pak Tani terpedaya oleh bujukan Kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang dan berkata, "Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani." Dan Kancil pun akhirnya pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dan dengan galaknya. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kali ini Kancil kena batunya. Ia tertangkap oleh Pak Tani karena mencuri buah mentimun. Nah teman-teman, jangan pernah mengambil apapun ya milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, itulah pesan moral dari cerita Kancil mencuri mentimun. Nah teman-teman, segini dulu cerita dari aku. Tata.